Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan bertindak sebagai supervisor pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual, coaching untuk supervisi akademik. Saya Wijaya Harmoko, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, SMP Negeri 1 Mamosalato. Pada supervisi ini, saya melibatkan dua orang rekan calon guru penggerak Angkatan 11, yang mana bertindak sebagai kuci adalah Bapak Rian Setiawan. Selanjutnya, sebagai coach adalah Bapak Fredianto. Nantinya, Bapak Fredianto akan melakukan coaching terhadap Bapak Rian. Supervisi ini ada 3 tahap yang akan dilalui. Yang pertama adalah pra-supervisi. Halo, Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam Pak Moko. Iya, bagaimana kabarnya Pak Freddy? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Iya, saya lihat sangat bahagia hari ini ya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Bagaimana di sekolah, aman juga? Ya, lancar-lancar nih Pak. Alhamdulillah, ya. Pak Freddy pada hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Pak, coaching sebentar ini dengan Iya, Pak Pak. Rian. Oh iya, luar biasa. Baik Pak Freddy, sebelum melakukan coaching ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan rubrik penilaian yang Bapak harus lakukan ketika Bapak melakukan coaching, yaitu Bapak harus memperhatikan kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dari itu juga ada alur yang harus Bapak laksanakan, yaitu alur Tirta, Iya Pak. yang mana tujuan, identifikasi, dan rencana, kemudian tanggung jawab. Ini yang harus Bapak perhatikan ketika Bapak melakukan coaching. Bagaimana Bapak sudah mengerti? Iya Pak, dipahami. Ya, baik Bapak. Nah, dari apa yang Bapak ingin lakukan hari ini, Bapak ingin saya membantu untuk Bapak mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Pak, dari ketiga kompetensi tersebut ada 2 kompetensi yang saya tingkatkan, yaitu kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena ini salah satu yang kurang dari saya, jadi ini ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching dengan Pak Rian nanti ini. Iya, baik. Ada 2 ya. Nah, untuk saat ini, bagian mana yang Pak Freddy ingin supaya saya amati? Untuk saat ini, lebih fokusnya itu Pak ke ini, pengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena ini saya harapkan saya bisa dapat menggali potensi yang ada pada coach, agar beliau, dapat apa ya, menemukan berbagai solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Ya. Lantas bagaimana, penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi ini yang ada pada diri Bapak? Iya Pak, adapun, untuk menilai ini Pak, saya berusaha untuk memberikan pertanyaan yang kalau bisa itu dengan kata-kata bagaimana, kemudian terbukalah Pak, secara terbuka, sehingga nanti coach saya dapat menyampaikan berbagai, permasalahannya, bisa dapat identifikasi dan menemukan akar masalahnya, dan kemudian dia dapat, menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalahnya Pak, seperti itu Pak. Baik. Kemudian, bagaimana indikator ketercapaian tujuan pengembangan ini, Pak? Yang Bapak I harapkan seperti apa? iya, ini, keberhasilannya dapat dilihat nanti seandainya pertanyaan saya lontarkan itu, ending-nya ya, Mhm. baik, coaching-nya ini dapat Pak Rian dapat, menemukan berbagai alternatif dari permasalahan yang dihadapi, kemudian beliau dapat memilih dengan pasti, satu solusi yang akan beliau terapkan atau beliau laksanakan, sehingga, mungkin
ini yang pilihan Pak Aryan yang memungkinkan keberhasilannya lebih besar lah daripada alternatif yang lainnya, Pak. Baik, kalau begitu sudah matang persiapannya ya, Pak? Iya, ya, sudah Iya. 100% nih, Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa terlaksana dengan baik. Ya, Ya, Pak, terima kalau kasih, Pak. begitu. Kalau begitu silakan Bapak melaksanakan coachingnya. Saya akan mengamati yang Bapak minta tadi. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Ferry, silakan. Kedua adalah tahap supervisi coaching yang dilakukan oleh Bapak Fredianto terhadap Bapak Rian Setiawan. Saya akan melihat, mendengar, dan mencatat kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Fredianto. Assalamualaikum Pak Fredis. Waalaikumsalam, Pak Rian. Gimana kabarnya Iya, nih, Pak? alhamdulillah Pak baik Pak. Sibuk Pak hari ini? Tidak, ini lagi free nih, Pak. Masuk Pak Rian, duduk dulu. Sangat kebetulan Pak ini. Ya, saya izin duduk ya Pak ya. Iya. Iya. Wah, dari wajahnya ini sudah kayaknya ada permasalahan yang dipendam ini, Pak. Ya Pak, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Wah, Boleh saya iya, Pak. cerita? Iya, Pak. Jadi ini sebenarnya tujuan percakapan kita ini seperti apa ini, Pak, yang diharapkan dari Pak Rian ini nanti endingnya nih, Pak? Harapan saya ketika saya bercerita tentang permasalahan yang saya alami, setidaknya nanti saya bisa berbagi pengalaman atau nanti juga harapan saya mendapat menemukan solusi yang ada Pak, seperti itu. Wah, berarti ini perbincangan kita ini harus fokus ini Pak ya, karena tujuannya tadi kita sepakati supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, bisa diceritakan nih Pak Rian, apa sih sebenarnya masalahnya ini yang mengganggu pemikiran Bapak selama ini? Iya Pak, akhir-akhir ini saya mendapatkan beberapa siswa saya itu sudah apa namanya tidak aktif lagi dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas Pak. Saya melihat murung, saya melihat apa namanya tidak bersemangat lagi ketika saya sudah menjelaskan pikirannya belum fokus atau hanya menginginkan waktu cepat istirahat, kemudian juga kebanyakan tidak mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, ataupun juga cenderung tidak berani Pak ketika mengerjakan tugas ketika diberi kesempatan seperti itu. Iya Pak, jadi saya dapat tangkap dari pernyataan Pak Rian ceritanya tadi ada beberapa siswa Pak Rian ya, yang ada yang murung, ada yang tidak fokus, ada yang ingin supaya cepat istirahat, cepat bermain, dan Iya Pak. juga ada yang bahkan tidak tadi itu Bapak katakan tidak mau bertanya, bahkan kalau diajukan pertanyaan tidak bisa menjawab ya, seperti itu Pak Rian ya. Iya Pak, seperti Wah, itu. sangat kompleks ini Pak, bisa mengganggu tujuan pembelajaran kalau begini Pak ya. Iya. Iya Pak, bisa nggak sih gambaran detailnya itu Pak, seperti apa sih yang ini anak-anak ini ketika Bapak mengajar ini, yang Bapak lihat betul-betul sama Bapak, yang terjadi sama Bapak ini seperti apa gambarannya Pak? Iya, gambarannya yang secara spesifik itu Iya. anak-anak ketika pada proses pembelajaran mereka hanya senang Pak, hanya senang pada proses pembelajaran di bidang penjas. Nah, saya juga ingin merasakan seperti itu ketika guru penjas juga sama juga seperti saya. Mereka juga senang terhadap gurunya walaupun pelajarannya berbeda Pak, seperti itu. Wah, berarti lebih aktif di kegiatan fisik ya Pak, kinestetiknya ya ternyata siswanya ya. Iya Pak, seperti itu Saat kinestetik. belajar di kelas, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan tidak mendukung tujuan pembelajaran kita nanti. Iya, Iya. kemudian juga saya ingin bercerita, Iya. mungkin karena fokus sekarang anak-anak zaman sekarang itu fokusnya di ini Pak, di gawai atau di HP,
Oh Nah, ya. jadi kayaknya mereka lebih senang kayaknya belajar melalui HP atau media-media teknologi saat ini, Pak, seperti itu. Itu Oh, menurut pendapat saya. iya. Jadi Bapak beranggapan ini anak-anak lebih condong ke gawe ya, lebih suka belajar lewat alat-alat elektronik atau ini bisa dikatakan sekarang zamannya HP lah. Iya, Oke. seperti itu. Dari permasalahan itu, apa sih gambaran idealnya yang Bapak harapkan ini dari permasalahan yang Bapak hadapi ini? Maunya siswa ini gimana sih ketika Bapak saat belajar di kelas itu seperti apa? Harapan saya anak-anak itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, Oh ya, baik dari segi apa namanya, aktif dalam mengikuti diskusi, aktif dalam menyelesaikan soal-soal, kemudian juga aktif dalam namanya anak-anak bisa mampu menyampaikan kemampuannya secara berbicara, Pak, berkomunikasi, sehingga juga harapan saya ke depannya juga nanti anak-anak ini juga mampu terampil, bukan cuma hanya terampil dalam apa namanya belajar, maupun juga terampil dalam berkomunikasi, Pak. oh iya Pak. Berarti tadi harapan Bapak idealnya yang diinginkan itu saat belajar siswanya dapat aktif ya Pak ya, Iya, dapat Pak. berbicara, berkomunikasi dengan baik, dan juga terampil ya Pak ya. Itu yang diharapkan. Eh, Untuk selama ini Pak, ketika permasalahan tersebut timbul, kira-kira apa yang sudah Bapak pernah lakukan ini sehingga sepertinya kurang berhasil ya? Bisa diceritain nih Pak? Eh, sudah beberapa alternatif yang saya sudah Iya, lakukan, baik itu saya sudah lakukan melalui uji coba iya, ataupun juga melakukan percobaan-percobaan model pembelajaran. Saya merasa saya baru di tahap belum mengaktifkan, Pak, secara kemauan saya, Pak, mengaktifkan proses pembelajaran itu. Padahal saya sudah mencoba beberapa metode hmm, atau beberapa model pembelajaran sehingga saya bisa anak-anak ini tetap semangat, Pak, dalam mengikuti proses mengajar belajar situ di kelas. iya Pak ya. Berarti sudah ada beberapa hal yang dilakukan ya, termasuk menerapkan metode tadi itu. Tapi ternyata hasilnya belum ada maksimal juga Pak ya. Iya, Pak, belum Berarti maksimal. ya, jadi ini Pak, berarti untuk kalau dalam rating nilai ya, level 1 sampai 10, posisi Pak Rian di posisi yang mana nih untuk saat ini? Dari hal apa yang telah dilakukan tadi itu, kira-kira masih di posisi berapa ini Pak? Saya masih di posisi 6, Pak. Dari ketika pada saat penjelasan yang saya jelaskan tadi saya masih di posisi 6. Ya, berarti di posisi 6 Pak Rian ya? Iya, Pak, seperti Ya. itu. Oke, berarti selanjutnya nih Pak Rian, ada nggak rencana yang Pak Rian ada pikirkan, kira-kira terbayang gambaran seperti apa yang akan dilakukan? Misalnya ada beberapa alternatif mungkin yang bisa ceritakan ke saya, ada beberapa rencana A, plan B, atau plan C-nya, bisa diceritakan Pak Rian? Tentunya, Pak, saya sudah mempunyai plan A yang seperti Bapak katakan Ya, dan plan selanjutnya, ketika saya melakukan model pembelajaran juga saya juga harus mencari informasi hmm, yang lebih spesifik tentang model-model pembelajaran yang saat ini, Pak. Yang bagaimana pembelajaran saat ini itu bisa mengaktifkan kegiatan proses belajar mengajar. Tentunya saya harus mencari informasi itu bukan hanya melalui textbook saja atau eh, lainnya. Saya juga mencari informasi melalui sosial media, di mana saya melihat di IG atau di TikTok yang lagi rame-rame ini model ya, pembelajaran yang guru sudah upload yang berbagi itu, berbagi praktik baik, saya boleh pelajari, Pak. Saya boleh ibaratnya boleh saya ATM, amati, oh, tiru, dan modifikasi seperti itu. iya. Berarti Pak Rian sudah siapkan ya beberapa solusi alternatif. Ini Pak mungkin bisa di-share ke saya ini.
Dari beberapa alternatif yang Pak Rian tadi ceritakan atau Pak Rian carikan referensi itu, yang memiliki peluang keberhasilan yang tinggi itu kira-kira yang mana ini, Pak? Bisa dibagikan kepada saya ini, Pak. Ada 3 sih Pak yang saya sudah Oh, iya. yang sudah saya yang saya sudah rencanakan untuk keberhasilan ini tindak lanjutnya seperti harapan saya. Yang pertama itu model pembelajaran problem based learning PBL, ataupun juga saya bisa melaksanakan PJBL project based learning, dan Iya. yang terakhir melaksanakan model pembelajaran berbasis teknologi Pak, seperti itu. Oh iya, berarti sudah ada 3 alternatif ini Pak ya, yang ditawarkan kira-kira ke depan ini, yaitu melakukan model PBL, Problem Based Learning, PJBL, dan juga pembelajaran berbasis teknologi. Ya, Iya. dari kita sangat menarik ini Pak, tiga-tiganya kayaknya sangat luar biasa. Menurut Pak Rian ini dalam waktu dekat ini, yang mana nih salah satu dari ini yang kira-kira mau dilaksanakan dan mungkin keberhasilannya lebih lagi daripada yang sebelumnya ini? Yang mana nih Pak Eh, Rian? Dalam waktu dekat ini rencana saya akan melaksanakan model pembelajaran berbasis teknologi Pak. Oh, Karena menurut saya ini sudah yang paling tepat untuk para peserta didik saya, melihat dari kondisi aset sekolah juga yang ada, kondisi siswa juga yang memiliki rata-rata hampir semua Pak sudah memiliki gawai, eh, kemudian juga jaringan internet yang sangat baik di tempat tugas sekolah saya, seperti itu. oh iya Pak. Jadi saya tangkap tadi Pak Rian ingin menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi ya, karena pertama tadi karakteristik siswanya kan menyukai ini gawai atau HP. Kemudian daya dukung juga dari sekolah juga sangat mendukung, jaringannya tersedia. Kemudian semua anak juga sudah memiliki gawai masing-masing. Ya mungkin tinggal kuotanya jadi atur Pak ya. Luar biasa Iya. Pak Rian. Gini Pak, pasti dalam penerapan ini adalah hambatan mungkin yang mungkin ya Pak Rian sudah rasa-rasa apa yang menjadi hambatan. Kan kita nih minimal ya sedia payung dulu Pak ya sebelum hujan. Dari hambatan tersebut kira-kira apa Pak kira-kira yang bisa diantisipasi nih kira-kira? Hambatan saya, menurut saya itu beberapa orang tua Ah, yang mungkin melihat secara spesifik itu HP itu garis besarnya untuk anak-anak mereka pakai itu hanya untuk bermain. hmm. Tetapi saya perlu harus menyampaikan kepada orang tua murid ini supaya secara terbuka nanti open mind-nya bisa, orang tua bisa melihat anak gawai ini atau HP ini bisa dipakai untuk proses belajar, Pak. Dan tentunya orang tua bisa mengizinkan anak-anaknya ini untuk membawa HP ke sekolah untuk sebagai media pembelajaran yang saya akan rencanakan ini. Oh iya Pak, berarti tadi hambatan satunya adalah dari orang tua Pak ya. Tapi Pak Iya, Rian tadi sudah punya solusi bahwa rencana akan memberikan apa ya sosialisasilah kepada orang tua bahwa HP itu bisa bermanfaat untuk belajar dan mengizinkan hanya untuk ke sekolah membawa HP untuk digunakan dalam pembelajaran. Iya, bagus sekali Pak Rian. Kira-kira nih Pak Rian, kapan ini segera dilaksanakan ini? Kayaknya sangat tertarik ini dengan rencana Pak Rian ini. Rencananya itu mungkin saja secepatnya, Pak, kalau bisa. Karena ini lagi tren-trennya ini, model Oh, pembelajaran ini. berbasis teknologi. Jadi saya juga menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana itu menggunakan kodrat zaman pembelajaran, kodrat zaman menyesuaikan kodrat zaman anak-anak saat ini, Pak. Berarti Pak Rian secepatnya Pak Rian ya, karena ini sangat lagi booming-boomingnya juga di kalangan pendidikan kita. Iya Pak Rian, ini saya ingin tanyakan komitmennya, kira-kira dari segi persiapan ataupun pelaksanaan nanti, apa sih komitmen Pak Rian untuk melaksanakan kegiatan ini? Bisa diceritakan ke saya mungkin Pak Rian? Komitmen saya tentunya saya juga harus mencari aplikasi-aplikasi yang mendukung Oh, sebagai model pembelajaran yang saya akan terapkan nanti. Ya, tentunya juga saya harus membimbing anak-anak ini agar
bukan hanya fokus pada satu aplikasi saja, mungkin ada beberapa aplikasi lainnya seperti Quizzes mungkin atau seperti Wordwall yang saya bisa jadikan media pembelajaran ini, Pak. Komitmen saya harus terus juga memperkaya diri saya tentang informasi-informasi teknologi sehingga saya juga tidak ketinggalan, Pak. Oh ya, berarti Parian sudah mempersiapkan Pak ya dari perencananya, yaitu mencarilah referensi-referensi terbaru. Ya ini Parian, kira-kira siapa ini Pak yang bisa terlibat atau membantu Bapak dalam melaksanakan program pembelajaran berbasis teknologi ini Pak dari kalangan di sekolah ini Pak? Yang mungkin yang saya libatkan itu yang pertama itu atasan saya, Pak, yaitu kepala sekolah. Saya harus melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada beliau sehingga nanti kepala sekolah juga akan memberikan izin, Pak, kepada saya untuk setidaknya anak-anak ini membawa gawai bukan hanya untuk dipakai bermain, hanya dipakai pada saat jam pelajaran saja. Seperti itu. Berarti dukungan dari kepala sekolah Pak ya sangat membantu. Ya, ini kita sudah terakhir di akhir percakapan ini Pak. Iya. Ya, bisa diulangi kembali Pak supaya sebagai penguatan bahwa apa saja yang Bapak akan laksanakan ini di akhir percakapan kita ini. Apa saja apa yang tadi bisa diulangi dari tindakan Bapak yang akan kita sepakati untuk dilaksanakan ini? Tindakan yang saya akan lakukan yaitu saya akan menerapkan model pembelajaran berbasis teknologi yang dimana saya akan meminta siswa untuk membawa HP-nya, gawainya ke sekolah dan tentunya saya harus mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang bisa sebagai dukungan saya sebagai media pembelajaran. Saya harus juga mengaitkan mata pelajaran yang tepat pada aplikasi tersebut sehingga harapan saya anak-anak yang tadi itu suka mata pelajaran Penjas suka juga terhadap saya, Pak, walaupun saya bukan guru Penjas seperti itu. Iya Pak Rian ya, terima kasih Pak Rian ya telah berbagi. Ya, saya semoga sukses Pak Rian. Saya tunggu kabar baiknya lagi dari pelaksanaan kegiatan yang tadi. Jangan sungkan-sungkan nanti kalau datang lagi ya Pak. Saya tunggu. Terima kasih Pak sudah berbagi keluh kesah terhadap saya. Oke, makasih banyak Pak Freddy, sukses selalu. Sukses selalu Pak Rian. Ya. Ketiga, pasca supervisi. Pada tahap ini, saya akan berdiskusi dengan Bapak Fredianto selaku coach mengenai kompetensi yang tadinya ingin ditingkatkan. Ya, halo Pak Freddy. Ya Pak Mongko. Iya, sangat awesome apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi. Bagaimana perasaan Pak Freddy? Wah, luar biasa ini Pak. Saya nggak yakin juga tadi melakukan coaching, tapi ternyata saya cukup maksimal juga dalam melaksanakannya ini. Iya. Sudah bagus ya Pak, Bapak rasa? Ya. Iya. Bagaimana kalau penilaian Bapak sendiri terhadap performa Bapak berkaitan dengan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan tadi? Iya Pak, Moko tadi kan saya dengan Pak Moko sepakat minta diamati bagian mengajukan pertanyaan berbobot kan. Ya, di saat meng-coaching Pak Aryan, saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Pertama saya menggali dulu benar-benar apa sebenarnya di akar masalah di Pak Aryan ini, dan beliau katakan ternyata anaknya ini lebih menyukai pembelajaran yang berbau fisik ya, aktivitas-aktivitas yang di luar kelas, kemudian siswanya juga ini menyukai gawai seperti itu. Jadi ketika Parian masuk di kelas, pembelajaran seperti pembelajaran konvensional, ya anaknya ada yang lesu, tidak aktif, tidak terampil, ya seperti itu. Ya setelah saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan berbobot, ya Parian mampu menemukan beberapa solusi tadi yang dikatakan. Pertama dia ingin menerapkan model pembelajaran PBL, kemudian BJBL, dan
pembelajaran berbasis teknologi. Ternyata Pak Rian fokus dan memilih karena beberapa pertimbangan. Dia memiliki keyakinan bahwa keberhasilan yang lebih tinggi itu ada di pembelajaran yang berbasis teknologi. Seperti itu, Pak Moko. Iya, bagus sekali Pak Freddy. Nah, kemudian bagaimana kalau pandangan Pak Freddy mengenai indikator ketercapaian yang tadi sudah Pak Freddy tentukan? Apakah sudah nampak atau belum? Ya Pak, saya rasa tadi sudah nampak dari pertanyaan kan saya tadi berharap endingnya Pak Rian dapat menemukan solusi. Ya, di luar dugaan saya sih, saya pikir dia hanya mempunyai satu solusi. Ternyata beliau bisa menemukan sampai 3 solusi. Sehingga saya dapat lebih mudah mengarahkan atau mengidentifikasi kira-kira yang mana ini kegiatan atau tindakan dilakukan yang memiliki peluang lebih besar terhadap masalahnya ini untuk menyelesaikan. Ternyata beliau memilih pembelajaran berbasis teknologi itu, Pak. Iya, sangat hebat apa yang sudah Bapak Freddy lakukan terhadap coachingnya Bapak yaitu Pak Rian. Nah, saya mempunyai hasil pengamatan. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, silakan Pak Moko. Ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan dalam pengamatan ini lebih ke konfirmasi terhadap apa ya penilaian yang Bapak lakukan. Jadi benar yang Bapak sudah sampaikan tadi bahwa Bapak dalam hal pemberian pertanyaan berbobot sudah cukup detail, sudah cukup dalam menggali apa-apa yang diperlukan coach Bapak yaitu Pak Rian, sehingga saya juga melihat Pak Rian tadi, mendengar Pak Rian sudah menyampaikan segala sesuatu keluh kesah yang dimiliki, kemudian juga bagaimana Pak Rian mampu mengeksplor apa-apa hal yang diperlukan untuk menentukan solusi yang tepat terhadap permasalahan itu. Dan itu semua berangkat dari pertanyaan berbobot yang telah Pak Freddy sampaikan. Selain itu, saya juga mengamati bahwa Pak Rian terlihat sangat aman, sangat nyaman terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Freddy. Karena Pak Freddy melakukan coaching ini dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Tentunya hal ini adalah yang sangat baik dari apa yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, kemudian saya juga tadi sempat melihat bahwa runut dari apa yang Pak Freddy sampaikan kepada Pak Rian ataupun percakapan yang Pak Freddy bangun terhadap Pak Rian itu sangat runut, baik melalui alur tirta maupun alur komunikasi terlihat lebih santai seperti sedang ngobrol gitu. Jadi saya merasa juga sangat nyaman mendengarnya. Begitu Pak Freddy. Iya. Ya. Kemudian bagaimana Pak Freddy? Menurut Pak Freddy berdasarkan apa yang saya sampaikan ini, pandangannya bagaimana? Iya Pak, sesuai dengan apa yang Pak Moko sampaikan di penilaian, saya juga merasa sangat nyaman dengan Pak Rian ini. Jadi, ya kami berbincang-bincang santai saja, tapi isinya itu ya sangat bermanfaat. Kita kan posisi kita setara Pak ya sama kemitraan, jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Seperti itu Pak Moko. Iya, itu yang saya lihat Bapak dengan Pak Rian membangun kemitraan yang sangat erat sebagai seorang coach dan coachnya yang tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah, tapi sama. Ini adalah hal yang sangat baik untuk Bapak tingkatkan, Bapak pertahankan dan lanjutkan ke depan, serta bisa juga diberikan kepada rekan sejawat. Iya, Bapak. Berdasarkan apa yang sudah Bapak lakukan hari ini, adakah Bapak ingin mengembangkan lagi kompetensi yang lain selain yang itu, yang mengajukan pertanyaan berbobot? Iya Pak, ini masih ada satu lagi nih Pak, kehadiran penuh Pak ya, karena di sini
saya masih gampang terfikirkan aktivitas-aktivitas di luar dari coaching ini. Jadi sehingga kadang saya juga butuh waktu dulu untuk beberapa detik untuk mengembalikan fokus saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Rian. Jadi seharusnya saya itu harus fokus 100% saya untuk Pak Rian lah, tidak ada untuk yang lain. Seperti itu Pak Moko. Iya. Oh, jadi Bapak ingin kehadiran penuh ya? Iya Pak. Iya, baik. Eh, kalau begitu, nanti kita akan melakukan tindak lanjutnya lagi. Pak Freddy akan melakukan tindak lanjutnya lagi. Bagaimana rencananya lagi kalau Pak Freddy sendiri? Iya Pak, ini setelah tadi kan saya sudah bisa melakukan pertanyaan yang berbobot. Ini sekarang yang jadi tantangan saya adalah bagaimana menghadirkan saya secara penuh kepada coaching. Jadi kedepannya ini saya ingin mencoba terus latihan. Bagaimana saya memposisikan diri saya untuk selalu hadir terhadap coach saya, agar coach itu merasa nyaman, tenang dan merasa dihargai lah, seperti itulah Pak Moko. Ya, baik. Pak Freddy, berdasarkan apa yang sudah saya amati terhadap apa yang Pak Freddy lakukan, saya mendapati bahwa Pak Freddy sudah melakukan hal yang sangat baik dan ini harapannya ke depan supaya bisa dipertahankan, kemudian disebarluaskan kepada rekan sejawat gitu. Ya, Pak Freddy? Iya Pak. Oke, Pak Freddy, kalau begitu karena sudah selesai apa tugas saya pamit. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Freddy. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian supervisi yang telah saya lakukan. Mari kita menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.